Saya Aziza Hairia dari kelas reguler EPG Laut dengan NIM 1201113001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terpuji Lestari dengan NIM 12031131333, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Medan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai profil kebudayaan Jawa, di mana yang termasuk profil itu yaitu ciri fisik, jenis makanan, kebiasaan, dan budaya. Yang akan kami bahas ini adalah tentang bagaimana ciri fisik dapat mempengaruhi karakter fisik dan karakter sikap anak usia dini pada suku Jawa. Begitu juga dengan jenis makanan dan kebiasaan serta budaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Fisik. Suku Jawa merupakan salah satu suku yang paling banyak mendominasi masyarakat Indonesia. Hampir di setiap pulau atau daerah yang ada di Indonesia terdapat suku Jawa. Oleh karena itu, tak jarang saat kita pergi ke suatu daerah, pasti terdapat satu atau dua keluarga suku Jawa. Menurut Artaria 2010 dalam bab 2 tinjauan pustaka, suku Jawa memiliki ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kepala yang lebar, yang kedua dahi serta tulang pipi lebar, yang ketiga hidung kecil, keempat lubang hidung sempit, dan kelima muka yang panjang. Menurut Heri Yumani 2001 dalam Nabila Farchani 2018 mengatakan bahwa suku Jawa memiliki ragawi tertentu, yaitu yang pertama, hidung suku Jawa tidak terlalu mancung, yang kedua dagu tidak terlalu menonjol, yang ketiga bibir tebal, yang keempat proporsi jaringan lunak yang cembung atau proporsi hidung, bibir, dan dagu. Suku Jawa pasti memiliki ciri fisik seperti ciri-ciri di atas. Begitu pula anak yang berasal dilahirkan dari keluarga suku Jawa, anak akan memiliki ciri-ciri yang sama seperti kedua orang tuanya. Misalnya, seorang anak dari suku Jawa memiliki seorang ayah yang bentuk kepalanya yang lebar, hidung tidak terlalu mancung, dan tulang pipi yang lebar. Sedangkan ibunya memiliki ciri-ciri fisik muka yang panjang, hidung kecil, dan hidung tidak terlalu mancung. Maka ciri fisik seorang anak juga akan sama seperti ciri fisik kedua orang tuanya. Selain itu, karakter sikap seorang anak usia dini yang tinggal di lingkungan suku Jawa biasanya memiliki sikap lemah lembut, sopan, penurut, dan lain sebagainya. Makanan yang pertama, makanan pokok dan lauk pauk. Makanan pokok merupakan makanan yang paling utama oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Makanan pokok biasanya berasal dari tanaman serealia seperti beras, gandum, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Penggunaan makanan pokok didasarkan atas ketersediaannya di daerah bersangkutan yang pada umumnya berasal dari hasil usaha tani keluarga dan kemudian berkembang menjadi pola makan di daerah tersebut. Makanan pokok yang ditanam di suatu daerah banyak bergantung dari iklim dan keadaan tanah, yaitu menurut Al-Matsir 2002 ayat 228 merupakan makanan pendamping makanan pokok. Lauk pauk dapat berupa lauk hewani dan nabati. Lauk hewani merupakan lauk yang berbahan dasar dari hewan seperti unggas, sapi, ikan, dan lain-lain. Lauk hewani nabati merupakan lauk yang berbahan dasar dari sumber protein nabati seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Lauk pauk pada satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi suatu daerah. Seperti contohnya lauk pauk di Kabupaten Bantul yang masyarakatnya banyak terbuat dari bahan dasar kelapa dan hasil laut karena kaya akan sumber daya pada sektor pertanian dan perikanan. Muriati Gerjito 2017. Contohnya gudeg, mangan sayur, bubur sayur, lodeh, sayur kluwi, dan pepes ikan. Yang kedua, jajanan tradisional merupakan jenis makanan tradisional yang berupa makanan ringan, berupa penganan. Jenis makanan untuk jajanan ini biasa dipakai sebagai makanan selingan
Pada umumnya makanan ini sebagai penambah kebutuhan gizi sehari-hari di samping menu pokok. Fatimah Febri 2006, yaitu contohnya adrem, cenil, ketak, karangan, dan entok-entok. Kanang cendera mata menurut Kamus Bahasa Indonesia Ensiklopedia 2017, cendera mata adalah suatu produk yang dibawa oleh seorang wisatawan ke rumahnya sebagai kenang-kenangan yang terkait dengan benda tersebut. Makanan cenderamata atau yang biasa disebut oleh-oleh merupakan makanan yang bisa ditawarkan suatu daerah untuk dibawa oleh wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Makanan cenderamata biasanya merupakan makanan khas suatu daerah yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga menarik perhatian wisatawan untuk kembali berkunjung ke daerah tersebut. Dalam bahasa Jawa terkandung dengan nilai bahasa dengan nilai moral dan nilai yang melestarikan tentang sopan dan santun dan unggul-ungguh berkomunikasi kepada orang lain. Pengenalan bahasa Jawa yang pertama yaitu yakni dengan lingkungan. Orang tua harus memberikan pada anaknya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kita anjurkan dalam bahasa Jawa pertama ketika berkomunikasi dengan teman sebaya dapat menggunakan bahasa Moko, yaitu pemakaian bahasa Jawa yang ramah, yaitu lebih mudah dilakukan dan mendapatkan dukungan dengan lingkungan keluarga masyarakat. Penanaman nilai karakter pada anak dapat dilakukan dan diajarkan kepada anak dan mengajarkan bahasa Jawa melalui interaksi sehari-hari dan pemberian arahan kepada anak untuk menghormati orang lain, terutama orang dewasa dan di sekitarnya. Nilai karakter pada anak tercermin pada kaidah-kaidah bahasa Jawa yang dilakukan dalam berkomunikasi. Menurut Rian K. Rajhim dan H. Fuad Huri 2007, yaitu budaya Jawa, suku Jawa tersendiri memiliki sistem budaya antara lain, yaitu pertama tentang konsep nilai keagamaan, kedua nilai tata krama, ketiga tata kerukunan, keempat tata keagamaan, kelima kemandirian. Dalam karakteristik dapat dilihat dari usia dini yang tinggal di lingkungan suku Jawa. Yang pertama, suku Jawa yaitu anak yang disiplin dan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dilakukan. Anak yang tinggal dan bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena setiap orang tua dan suku selalu mendidik anaknya agar selalu mandiri. Anak yang sudah diajarkan sejak mandiri akan karakter sikap anak juga ikut mandiri. Dengan menerapkan nilai budaya Jawa kepada anak, karakter sikap anak yang memiliki sikap yang baik. Anak biasanya di lingkungan suku Jawa akan memiliki sikap takrama baik selalu dan bertanggung jawab dan disiplin, suka kedamaian, patuh kepada orang tua dan suka selalu Orang tua suku Jawa dalam mendidik anaknya menggunakan cara yang unik. Suku Jawa memanglah halus dalam berbicara, tapi jika mengenai tentang prinsip, mereka akan sangat tegas. Dalam suku Jawa, anak-anak diajarkan untuk disiplin dan bertanggung jawab. Untuk itu, jika seorang guru ingin menumbuhkan karakter disiplin dan tanggung jawab pada anak usia dini, harus memiliki cara dalam menumbuhkannya, yaitu melakukan kegiatan berkelompok yang dapat membuat anak bertanggung jawab atas kelompok dan pekerjaannya. Dengan menggunakan media buku cerita bergambar, di mana kegiatan tersebut kita membacakan buku cerita. Lalu, kita meminta anak untuk menceritakannya kembali. Dengan begitu, anak bisa tahu kegiatan apa saja yang bisa dia tanamkan pada dirinya. Melalui cerita, anak akan mampu menggunakan imajinasinya dan menyerap nilai positif dan sebuah cerita. Selain itu, buku cerita juga mampu meningkatkan minat baca anak-anak. Terlebih lagi, jika ceritanya menarik
akan memacu anak untuk membaca buku lainnya. Dengan membiasakan anak untuk membaca dan membantu untuk mengurangi dampak teknologi yang selalu berkembang seperti komputer, tablet, dan smartphone. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan guru antara lain yang pertama, berikan pujian pada anak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan karakter anak yang disiplin adalah berikan pujian pada anak. Karena jika anak sering dipuji, maka anak akan senang dan akan melakukan perbuatan itu lagi. Misalnya, terdapat seorang anak yang datang ke sekolah dengan tepat waktu. Dengan kata-kata pujian seperti, "Wah, bagus sekali ya nak, kamu hari ini datangnya tepat waktu. Sekali lagi, begitu juga ya, kamu harus datang tepat waktu seperti ini." Nah, dengan pujian seperti itu, anak dapat melakukan perbuatan yang tepat, perbuatan datang tepat waktu terus-menerus hingga dewasa, sehingga anak menjadi disiplin dan tepat waktu. Nah, yang kedua, selalu berikan rasa aman. Walaupun anak usia dini belum bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tapi anak usia dini ini sudah mampu mengenali rasa aman untuk dirinya. Dengan rasa aman ini, bisa menumbuhkan karakter disiplin pada anak usia dini loh. Misalnya, ada anak yang lupa dalam membawa pensil atau alat belajar dan kemudian ia pun menangis. Nah, di sini peran guru akan berlangsung, di mana guru dapat memberikan pengertian pada anak dengan kata-kata lemah lembut, di mana guru dapat mengatakan seperti kata-kata, "Oh ya udah nak, tidak apa-apa. Sekali lagi, kalau kamu mau pergi ke sekolah, jangan lupa dicek peralatan sekolahnya dulu ya nak ya. Sekali lagi, seperti itu ya nak." Nah, dengan ini, anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi atau perbuatan kesalahannya itu. Jika strategi seorang guru tepat dalam mendidik siswanya, maka akan terbentuk karakter anak yang berkualitas. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai profil kebudayaan Jawa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.